Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dwinanda Prima Humanika di channel Diari Kemenkumham. Di sini saya adalah mitra atau agen dari Mindi untuk channel Diari Kemenkumham. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui seputar informasi Kementerian Hukum dan HAM, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga follow Instagramnya di @diarikemenkumham. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing seputar pengalaman saya pada saat mengikuti tes SKB yang kedua untuk penjaga tahanan, yaitu tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, untuk teman-teman yang belum menyaksikan video tips dan trik Samapta, kalian bisa klik linknya di deskripsi box di bawah ini, atau kalian juga bisa klik di akhir video nanti. Lalu apa saja yang perlu kalian persiapkan untuk tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan? Yang pertama adalah kerapian dan kesiapan kalian dalam menjawab soal. Nah, kalian kan mau tes wawancara ya teman-teman. Jadi untuk pria usahakan kalian berpenampilan rapi, tidak gondrong. Dan untuk wanita menyesuaikan juga. Jangan lupa untuk kuku dipotong atau dirapikan ya teman-teman. Nah, untuk kesiapan menjawab pertanyaan, karena kalian akan melamar di formasi penjaga tahanan, maka saran saya pelajarilah apa itu lapas, apa itu rutan, lalu apa saja tugas penjaga tahanan itu sendiri. Yang kedua adalah keterampilan. Nah, kalian nanti diminta untuk menampilkan bakat atau keterampilan yang kalian miliki ya teman-teman. Bebas mau apa saja, bisa itu menyanyi, menggambar, menulis, juga keterampilan berbicara kalian seperti speaking English, atau juga bela diri dan olahraga. Apapun bentuk keahlian kalian tampilkan pada saat WPFK itu. Di tes keterampilan nanti kalian juga boleh membawa alat peraga ya teman-teman, seperti bola voli, gitar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sertifikat. Kalian boleh membawa sertifikat apapun ya teman-teman. Meskipun sertifikat di sini saya sendiri tidak tahu seberapa pengaruhnya dalam penilaian tes PFK, tapi menurut saya dari sekian banyak peserta, mungkin yang membawa sertifikat lebih diunggulkan dalam nilainya daripada yang tidak membawa sertifikat. Untuk yang tidak punya sertifikat tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati. Yang penting kalian menampilkan yang terbaik pada saat tes WPFK nanti. Oke, langsung saja ke alur WPFK. Yang pertama nanti setelah kalian datang di lokasi ujian, kalian akan registrasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, gunanya registrasi di sini adalah mencocokkan identitas kalian atau peserta yang datang di seleksi dan untuk menghindari joki pada saat melaksanakan tes CPNS. Nah, setelah melakukan registrasi, kalian kurang lebih 10-15 orangan ya akan masuk ke dalam ruangan dan akan melaksanakan yang namanya tes pengamatan fisik. Nah, banyak banget yang tanya ke saya bagaimana tes pengamatan fisik itu, apakah varises mempengaruhi, apakah gigi juga mempengaruhi. Jadi gini teman-teman, selama kalian tidak ada tato ataupun tindik di badan kalian, kalian aman. Jadi tes pengamatan fisik ini bukanlah tes kesehatan ya. Jadi ada tes kesehatan sendiri setelah kalian dinyatakan lolos menjadi CPNS dan juga akan diangkat menjadi PNS. Sekali lagi, selama kalian tidak ada tato dan tindik, kalian aman. Jadi tidak usah ragu-ragu atau tidak usah bertanya lagi apakah varises, apakah gigi, apakah jerawat dan lain-lain mempengaruhi, itu tidak. Nah, setelah pengamatan fisik selesai, kalian akan menunggu lagi untuk giliran tes wawancara dan keterampilan. Nah, sharing aja ya teman-teman, sewaktu sebelum pelaksanaan tes WPFK ini, yang saya pelajari itu banyak banget sampai saya bingung sendiri ya. Jadi apa itu penjaga tahanan, perbedaan lapas dan rutan, siapa Menteri Kemenkumham, siapa sekjennya, ada berapa direktur di Kemenkumham ini. Ya pokoknya belibet sekali saya pada saat belajarnya ya teman-teman. Jadi ternyata yang saya pelajari itu tidak ada yang keluar sama sekali pada waktu ujian wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Lalu apa saja sih pertanyaannya pada saat tes BPFK itu? Nah, ini sharing pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Pada saat tes wawancara itu yang ditanyakan penguji pada saya pertama adalah perkenalkan diri kamu. Nah, mungkin ini semua orang juga akan mengalaminya ya. Jadi pada saat menjawab, yang saya lakukan adalah dengan mengawali kata siap di awal jawaban, lalu menjawab pertanyaannya tersebut. Seperti contoh, kenalkan diri kamu. Siap, nama saya Dwinanda Prima Humanika, lalu dan seterusnya. Nah, setelah ditanya siapa nama kamu atau perkenalkan diri kamu,
Lalu ditanya, apa pekerjaan kedua orang tua kamu, ada berapa bersaudara, apa motivasi kamu mengikuti CPNS ini, sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Ya, model-model pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu penguji menanyakan narkoba kepada saya. Jadi, seperti apa yang kamu ketahui tentang narkoba? Kenapa kita harus menjauhi narkoba? Bagaimana cara kita agar tidak terjerumus ke dalam narkoba? Dan juga penguji menanyakan pada saya, apabila saya lolos nanti kan bekerja di lapas. Apabila ada napi yang menginginkan kamu untuk membawa narkoba dari luar, maka sikap atau tindakan kamu itu seperti apa? Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Berdasarkan jawaban teman-teman saya yang saya tanyakan pada saat tes WPFK, ternyata mereka tidak sama dengan apa yang saya dapat ya teman-teman. Jadi setiap orang itu beda-beda. Ada yang ditanya tentang kerusuhan di dalam lapas, bahkan ada juga yang ditanya hanya seputar informasi pribadinya saja, tidak berfokus kepada narkoba seperti saya dan kerusuhan di dalam lapas. Jadi soalnya itu tidak ada yang tahu bentuknya seperti apa. Tapi sekali lagi, karena kalian melamar di posisi penjaga tahanan, maka tidak ada salahnya kalian untuk mempelajari apa itu penjaga tahanan, lalu perbedaan lapas dan rutan. Di akhir sesi wawancara nanti, kalian akan ditanya seputar keterampilan atau keahlian yang kalian miliki. Jadi boleh kalian tampilkan apa saja ya, seperti menggambar, menulis, keterampilan berbicara, bela diri, dan olahraga. Tapi satu yang perlu kalian tahu ya teman-teman, mungkin PBB itu sudah menjadi pertanyaan wajib yang diberikan penguji kepada kita atau kepada pelamar. Nah, kalian nanti diminta untuk memperagakan PBB ya, seperti sikap siap seperti apa, hormat, istirahat di tempat, langkah tegap maju, jalan di tempat, hadap kanan, hadap kiri, dan juga balik kanan. Simpel aja kok teman-teman, hanya gerakan dasarnya saja yang diujikan. Setelah itu, penguji memberikan ucapan selamat dan semangat berjuang kepada saya. Nah, di sini tes wawancara sudah selesai ya teman-teman, kurang lebih 15 menitan, kalian akan dihadapkan dengan 2 orang penguji. Nah, lalu apa saja untuk penilaian di WPFK ini? Menurut saya ada 4 kriteria yang akan dinilai. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah cara berjalan kalian, yang ketiga cara berbicara, dan yang keempat keterampilan yang kalian miliki. Tips wawancara yang pertama adalah sikap. Nah, sikap ini penting sekali ya teman-teman. Jadi contohnya, setelah kalian masuk ke dalam ruangan, janganlah kalian duduk di depan penguji terlebih dahulu sebelum dipersilakan duduk. Nah, setelah kalian dipersilakan duduk, duduklah dan ucapkan terima kasih. Ingat, sikap itu penting dalam kalian tes wawancara itu ya. Yang kedua, jangan nervous. Nah, meskipun nervous ini suatu kondisi yang wajar ya, apalagi untuk teman-teman yang baru lulus SMA dan lolos di tahap WPFK ini, menurut saya atau saran saya sebaiknya kalian pintar-pintarlah untuk menguasai diri kalian, memendam rasa gugup atau nervous itu. Jangan tunjukkan gugup kalian di depan penguji. Jawablah pertanyaan dan jadilah diri kamu sendiri. Yang ketiga, jawablah dengan tegas dan jadilah diri kamu sendiri. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Di saat kalian menjawab pertanyaan, janganlah memberikan jawaban yang bertele-tele, singkat dan jelas. Seperti itu juga tegas. Nah, untuk jawaban dengan jujur, kalian jawab aja apa adanya yang kalian punya atau kalian miliki. Jadi jawaban kalian jangan ada yang dilebih-lebihkan ya. Bisa saja penguji tahu jawaban kalian itu bohong. Yang keempat, senyum dan ucapkan terima kasih. Nah, senyum itu penting teman-teman. Jadi sewaktu tes wawancara nanti, kalian tidak boleh cemberut ya. Harus tetap senyum. Nah, jangan lupa juga untuk ucapkan terima kasih di akhir sesi wawancara nanti. Nah, untuk menjawabnya juga ya teman-teman, karena kalian ada 2 orang penguji, maka jawablah dengan melihat mata penguji itu secara bergantian. Nah, itu tips dari saya untuk menghadapi tes wawancara. Jadi kesimpulannya untuk tes BPFK, kalian harus percaya diri, menjawab pertanyaan dengan tegas dan jelas, berpenampilan rapi, tunjukkan bakat yang kalian punya, apapun itu. Syukur-syukur bahwa sertifikat tidak apa-apa. Sekian video pembahasan dari saya. Pesan saya ya teman-teman, perkuat doa
dan semoga kalian dapat lolos di pengumuman akhir nanti dan bergabung menjadi keluarga besar di Kementerian Hukum dan HAM ini. Untuk teman-teman yang namanya belum lolos di pengumuman akhir nanti, saya minta jangan menyerah, jangan berputus asa, tetap semangat. Rezeki kalian tidak hanya ditentukan di satu seleksi ini saja. Gagal di Kemenkumham bukan berarti kalian gagal di yang lain. Ingat pepatah, akan ada pelangi setelah hujan. Nah, itu kalian harus percaya akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.